Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waismi Imarah, mahasiswa program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, mata kuliah manajemen travel haji dan umroh yang diampu oleh Ibu Hajah Jauharotina Al-Fadilah LCMAG. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi hakikat dan ketentuan umroh. Yang pertama akan saya sampaikan terkait sejarah umroh. Perlu kita ketahui bahwasanya sejarah umroh selama masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, umat muslim dilarang memasuki wilayah tanah suci Makkah, sehingga umat muslim tidak memiliki hak untuk menjalankan ibadah haji maupun ibadah umroh. Kemudian sekitar tahun 628 Masehi, Nabi Muhammad membuat keputusan untuk pergi ke Makkah agar mereka bisa melaksanakan ziarah. Akan tetapi perjalanan beliau dan pengikutnya dihentikan di Hudaybiyah dan ditolak mentah-mentah oleh kaum Quraisy. Lalu Nabi Muhammad menolak menggunakan kekerasan untuk memasuki wilayah Mekah, sehingga negosiasi pun dilaksanakan dan tercetuslah kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani, dan perjanjian itu dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu ditandatangani selama 10 tahun sebagai perjanjian untuk perdamaian di antara kedua belah pihak. Selanjutnya, yang kedua terkait dasar hukum umroh. Jika hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu, lalu bagaimana dengan hukum ibadah umroh sendiri bagi umat muslim? Nah, dalam hal ini ada khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ulama Malikiyah dan kebanyakan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa umroh itu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang ditekankan. Adapun pendapat yang paling sahih terkait dasar hukum umrah yang paling kuat yaitu dari Imam Syafi'i, yang juga menjadi pendapat dari ulama Hambali, yang menyatakan bahwa umrah itu wajib sekali seumur hidup. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa umrah tidak wajib bagi penduduk Makkah, dikarenakan rukun-rukun umrah yang paling utama adalah tawaf. Sedangkan mereka sebagai penduduk Makkah sudah seringkali melaksanakan hal-hal tersebut, maka dari itu sudah cukup bagi mereka seperti menunaikan ibadah umroh. Kemudian yang ketiga terkait definisi singkat umroh. Istilah umroh dalam bahasa Arab umroh yang berarti berziarah atau berkunjung merupakan suatu ibadah yang ditunaikan di Makkah Al-Mukarramah, khususnya Masjidil Haram. Ibadah umroh juga disebut sebagai haji kecil, yang berarti keduanya memiliki banyak kesamaan. Hanya saja dalam kegiatan ibadah umroh tidak melaksanakan 3 hal yang dilakukan dalam ibadah haji, seperti wukuf, mabit, dan melempar jumroh. Sedangkan menurut Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam bukunya Inti Fikih Haji dan Umroh, umroh menurut bahasa adalah ziarah, berkunjung atau menyengaja. Sedangkan menurut istilah umroh adalah menziarahi Ka'bah atau melakukan amalan-amalan yang telah disyariatkan. Mungkin terkait definisi umroh cukup 2 definisi tadi yang saya sampaikan. Kemudian kita lanjut terkait ketentuan umroh. Di sini saya akan menyampaikan 2 poin penting saja. Yang pertama terkait syarat umroh dan yang kedua yaitu rukun umroh. Di sini yang pertama ada syarat umroh. Yang pertama Islam, kemudian yang kedua baligh, yang ketiga akil atau berakal, dan yang keempat merdeka atau bukan hamba sahaya, dan yang terakhir adalah ista'ah atau mampu. Jika dari 5 persyaratan di atas tidak terpenuhi oleh calon jamaah, maka kewajiban seseorang untuk melaksanakan umroh akan gugur. Kemudian yang kedua yaitu rukun umroh. Ada 5 poin penting. Yang pertama ihram atau niat umroh, yang kedua sa'i, yang ketiga tawaf, yang keempat cukur, dan yang kelima tertib. Dari kelima rukun tadi, apabila ada salah satu yang tertinggal, maka hukum umroh seorang jamaah dinyatakan tidak sah. Dan yang terakhir di sini saya akan menyampaikan terkait macam-macam ibadah umroh. Secara umum ibadah haji terbagi menjadi 3 jenis, sedangkan untuk ibadah umroh terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu umroh mufrodah, dan yang kedua yaitu umroh tamattu. Di sini saya akan menyampaikan umroh mufrodah terlebih dahulu. Umroh mufrodah merupakan ibadah umroh yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan rangkaian ibadah haji, yang berarti umroh mufrodah itu umroh yang dilaksanakan secara mandiri, tidak bersamaan dengan ibadah haji. Sedangkan yang umroh tamattu adalah umroh yang dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian ibadah haji, atau ketika seorang jamaah melaksanakan haji, maka seketika itu juga jemaah juga melakukan ibadah umroh.
Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin tidak sesuai dengan buku panduan atau materi-materi yang mungkin konkret. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبي يا محتاس طمني على الإحساس لسه بنفس الإخلاص بتحب وتعشق وتدوب دي الدنيا يومين يوم غير